Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua ARC Vlog. Jadi hari ini kita nggak ngevlog, tapi kita lebih ke podcast ya. Ngobrol-ngobrol bareng sama teman yang main otomotif juga. Nah, kebetulan di sebelah gua ini sudah ada motor, berarti yang kita bahas hari ini motor. Oke. Selamat datang Agi. Ya, Kak. Thank you, Kak. Nah, jadi si Agi ini kebetulan adalah teman yang waktu itu ngerekord Pajero ya? Pajero. Nah, Kroko Dakar. Apa namanya? Kroko Dakar, Kak. Kroko Dakar. Ya. Nah, itu punya temennya si Algi. Nah, kenalan. Nah, sekarang sebenarnya pengetahuan otomotifnya si Algi tuh kaya. Mobil juga tahu ya. Sedikit lah, sedikit. Aja, masih banyak lah yang belum ditahu. Tapi mainnya di motor. Karena punyanya motor. 2 days later. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi motornya ini Vario nih. Jadi gua ngeliat di konten tuh kayaknya kok rapi ya motornya. Makanya gua undang tuh. Nah, akhirnya gua ngubungin lagi si Algi nih, Gi. Konten apa lagi ya, Gi? Temen lu ada nggak? Motor gua aja. Ya udah. Pas cocok. Sebenarnya gua basa-basi doang. Oh, Kak. Iya. Santai. Nah, nih gue pengen tanya nih. Ya, ini Vario ini dari nyokap ya? Iya, dari nyokap. kebetulan dibeli nyokap untuk warawiri kampus lah. Nah, pas dibeliin tuh memang lu pilih sendiri apa lu pasrah aja? Gue dapet apa aja, gue rawat gitu. Kebetulan nyokap itu kasih pilihan katanya. Karena kebetulan gue punya adik gue juga udah SMA kan. Jadi butuh kendaraan juga untuk ke sekolah kan. Akhirnya gue ditawarin nyokap untuk mau ngambil motor apa nih untuk ke kampus gitu. Jadi gue pilihnya Vario. Gitu. Pilihnya Vario ya. Iya sih, Vario itu desainnya itu lancip-lancip, cowok banget ya. Lagi rame juga mungkin ya, anak-anak juga lagi main rame. Vario. Jadi ngeliatnya ke situ. Ya, kalau misalkan yang rame juga Beat ya. Ya, Beat juga cukup rame. Beat juga cukup rame, tapi rentan dimaling. Nah, terus ini tahun berapa nih? Ini basicnya tahun 2018, Kak. 2018. Jadi ini 2018 di STNK-nya, tapi launchingnya itu 2019. 2019. Basicnya Vario 150 udah keyless ya. Udah keyless ya. 150 warnanya hitam basicnya. Warnanya hitam. Cuman ini udah dicat. Ini udah diganti. Udah diganti warna kemarin. Ya, jadi sebelumnya kan kita pernah ngebahas Vario tuh. Vario kebetulan editor juga si Romi. Nah, itu Vario yang 160. Oh, 160. Oh iya. Nah, setelah gua nge-review punyanya si Romi, nah temen gua ada yang ngebongkar sasis ESAF ya. Oh, ESAF. Yang kemarin lagi yang viral. Lagi viral. Gua bongkar ternyata memang parah si ESAF itu ternyata. Jadi temen gue si Hengki itu kan dia suka ikut kontes motor. Motor itu musim hujan, musim panas tuh kinclong bersih. Karatan dong. Karatan. Astaga. Nah, terus engine mountingnya juga ternyata dia di atas. Di atas. Nah, beda, dia produk yang teknologi baru lah. Jadi dia nggak ngelindungin mesin. Iya, cover bawahnya mesin. Kalau yang ini? Kalau yang ini masih sama kayak kelas Vario yang lama, tahun-tahun sebelumnya yang dari 2015 masih sama, engine mountingnya di bawah, Kak. Jadi kalau kena polisi tidur nggak gasruk ya? Ya, gasruknya palingan kenanya si armnya. Armnya ya, yang yang kena. bawah itu. Nah, itu jadi pengalaman tukang bengkel tempat gua langganan juga ternyata kalau misalkan langsung kena itu baru 3 bulan jebol mesinnya. Langsung kena blok dia. Langsung kena blok ya. Crankcase-nya langsung kena, bisa pecah. Parah sih. Gua nggak ngerti tuh. Bukannya upgrade nama bagus ya? Iya, mungkin ada yang kurang lah dari teknologi yang baru itu kan ya. Oke, kita lanjut ke Varionya nih. Varionya ini ngecat. Jadi ngecatnya di mana? Terus habis berapa? Oh gitu. Ngecat waktu itu iseng-iseng sama kawan sih, Kak. Berdua karena dia punya kompresornya. Jadi gua beli bahan catnya aja. Terus gua jasain karena dia punya kompresor gitu. Nah, ngecat ya iseng-iseng aja sih, nyoba-nyoba karena ngelihat sebenarnya warna hitam Dove itu kan
kayak di mata kurang gitu loh Kak. Iya, Ya, benar. jadi kayak kurang bersih gitu. Jadi gue ngechat abis bahan sama ngasih ke dianya sekisaran 800 mungkin Kak. Kurang 800 lebih ya. lah ya. Kurang lebih. Tapi untuk yang apa ya, baru-baru mulai cetannya rapi sih menurut Iya, gua. karena coba-coba. Iya, tapi coba-cobanya ini bisa bikin usaha nih. Temannya bikin usaha nggak? Kebetulan dia iseng-iseng aja sih Kak, usaha iseng-iseng aja, Oh. dia nggak nerima yang keluar gitu enggak. Padahal kalau diseriusin mantap. Iya. Nah, jadi kisaran itu ya. Jadi memang kalau warna hitam apalagi dop kayak abis nyuci Iya. nggak bersih kan? Kurang nggak? Abis itu kayak debu-debu jadi magnet nempel. Ya, nempel. Heeh. Ya. Mana dia warnanya juga doff kan, nggak glossy gitu. Iya. Nah, kurang. terus apalagi nih yang lo ubah nih? Sebenarnya nggak banyak sih Kak yang diubah kalau untuk modifikasinya. Dari atas ya paling yang diubah dari jalunya kita pakai PCX Kak. PCX. Pakai PCX yang lokal. Dia chrome. Soalnya kalau bawaan Vario itu dia hitam kecil. Oh, Ini dia chrome pakai jalunya PCX. Nah, terus hand gripnya dia pakai KZ Kak. Biasanya anak-anak Vario sih hand grip sama jalu Hand itu grip udah ya? sepaket itu ya. Hmm. Dia pakai KZ, terus spion juga kita ganti pakai PCX. Nah, PCX. kalau yang 160 baru, kalau nggak salah spionnya udah sama yang PCX. Kayak gini juga spionnya. Oh. Tapi yang 150 lama beda spionnya. Beda ya? Kayak bit dia lebih kecil gitu dia. Oh, kalau ini lebih besar ya. Iya, pandangannya lebih enak gitu ngeliat ke belakangnya. Terus apa lagi ya? Oh, gas spontan ya? Oh iya, ada gas spontan juga. Gas spontan pakai KTC dari KTC juga. KTC. Sama saklarnya juga diganti, saklar sebelah kanannya. Karena kalau pakai gas spontan tuh pakai saklar standar tuh jauh gitu tangannya jadinya. Karena yang saklar standarnya tebel dia Kak. Jadi kita ganti ke saklar yang lebih tipis gitu. Oke. Jadi itu ya. Ya untuk Udah. bagian atas. Lu ikut klub gak sih? Kalau klub enggak sih Kak. Enggak ya? Enggak, Jadi- kita main sendiri aja. Temen tongkrongan. Kayaknya gua Nongkrong aja. kayaknya gua sering lihat lu ini deh, touring-touring gitu ya. Oh, Ke Jogja iya. ya kemarin ya. Iya itu sendiri aja sih Kak. Sama ada kawan-kawan yang di daerah Jogja atau daerah Jakarta segala macam. Kita kesananya sendiri sih Kak. Oh. Tapi ada cerita unik tuh untuk user-user Vario Kak. Heeh. Kalau touring, mereka ini hampir sama solidnya dengan Vespa Kak. Ya walaupun lebih solid Vespa ya. Iya. Jadi kita itu tiap daerah kadang kan kita di blok gitu Kak, di blokade di portal. Kita disuruh mampir, kita diajakin ngeres gitu Kak. Padahal kita sama sekali nggak kenal, kita nggak ikut komunitas. Tapi sama anak Vario biasanya kayak gitu kalau di touring Kak. Oh. Di jalan-jalan gitu. Apalagi lu plat luar ya. Iya, mereka ngeliat dari plat belakangnya, BE gitu. Jadi kita di portal, minggir Lu dulu Mas. nggak pasang waktu berangkat. Waktu itu nggak pasang Kak. Wah, Jangan dicontoh ya guys. canggih sekali. Nggak apa-apa, tapi lu kemarin kan pernah cerita kan waktu yang di tag awal katanya lu ngikutin Oh ya konsep dari Konsep Malaysia. dari Malaysia. Iya. Karena menurut gua unik aja sih Kak. Ya sekarang sih konsepnya banyak yang make ya untuk anak-anak Vario. Tapi kelihatannya di jalan tuh beda sama Vario lokal aja sih. Oh, jadi buat kasih kesan beda aja ya. Kasih kesan bedanya aja Kak. Strippingnya Strippingnya dari Malaysia, ngikutin konsep dari Vario Malaysia Kak. oh. Jadi bedanya di Malaysia dengan lokal, setahu gua di depannya ini dia nggak ada plat depan Kak, delete dudukan plat depan. Dia nggak pakai plat depan regulasinya. setahu Regulasi. gua. Ya regulasi negaranya. Iya. Wah, Nah, di Indonesia harus bagusan pakai. Malaysia ya. Mobil juga gitu. Kalau mobil kurang tahu sih, tapi ngelihatnya sih motor Honda di sana, dia di sininya polosan gitu. Oh. Sama sih kayak di Thailand juga nggak pakai plat depan kan. Plat depan nggak Iya. pakai ya. Oh, jadi gitu. Tapi kalau misalkan untuk fitur itu beda nggak sih? Kalau fitur kayaknya so-so sama sih Kak. Harusnya. Sama ya? Iya, masih sama, dia pakai keyless juga untuk yang 150 sama sih Kak. Ya biasanya kan kayak mobil, Ya. handphone tuh kalau misalkan ada spek-spek tinggi tuh di luar negeri, di Indonesia nggak Iya, nggak masuk. masuk. Beda. Beda. Kadang-kadang ada yang dikurangin kadang-kadang ya. Atau mobilnya sama fiturnya
nggak sama. Kayak di Indonesia tuh di downgrade gitu. Ya kan biasanya Iya, gitu ya, kan. kadang-kadang di downgrade. Tapi kalau untuk motor Honda sih yang Vario khususnya ya. Di Malaysia kayaknya masih sama sih. Masih sama ya. Cuman beda di body, tampilan warna, terus sama tampilan stripping, abis itu di belakang dia ada set marker gitu aja sih Kak. Paling cuma beda di situnya aja. Ya sebenarnya gue nggak terlalu tahu ya soal motor. Makanya gue tanya-tanya nih. Nah terus yang gue lihat nih ban udah nggak standar ya ban. Iya kebetulan ban udah diganti juga Kak. Udah diganti juga. Ban kita pakai depan belakang itu Maxxis Kak. Maxxis. Tipenya Green Devil. Ukurannya? Ukurannya yang depan 90, yang belakang 100/80 Kak. Ukuran standarnya Vario sih. Ukuran standar. Kok kayak lebih bulat ya? Iya, dia tampilan sidewalker-nya memang dia lebih bulat kalau dari Maxxis Green Devil-nya. Dia emang lebih bulat tampilannya. Terus, iya, gua kan Gimana? kemarin kan ngelihat kayaknya udah pasang LED ya. Oh iya, itu tambahan aja sih Kak. Kalau kita untuk jalan jauh, sebenarnya sih kalau anak-anak Vario banyaknya pakai bilet Kak. Bilet. Roji bilet. Mahal Cuman tuh. karena mahal, ini Budget mahasiswa. Budget mahasiswa. Sebenarnya pelajar juga ada yang hedon-hedon Kak. Bapaknya kaya. Iya kali ya. Kita nabungnya kurang lama guys, jadi pakai laser dulu. Pakai yang penting laser. cukup. Iyalah. D2 laser. Ya sebenarnya bilet juga kalau misalkan ya, menurut gua kalau mobil masih oke karena ada kaca film. Oke, iya. Kalau motor kan Dia langsung pandangan luar. langsung ya. pandangan luar gitu. Terus bukan buat motor ke hutan juga kan ya. Iya Kak. Tapi bilet menurut gua juga sangat menguntungkan untuk mata kayak gua Kak. Oh iya benar. Mata-mata minus kayak gini, apalagi lagi jalan malam, untuk cahaya yang flat cut atau rapi gitu kelihatan lebih jelas sih untuk di jalan Kak. Tapi ini yang bawah? Yang bawah ini pakai D2 laser aja Kak. D2 laser D2 dari laser. merek Bull Ice yang tipe 20 watt lah. 20 D2 watt. laser. Ada dua warna, ada putih Oke. sama kuning. Putih sama kuning. Ya. Oh jadi bisa Bisa ngedimnya kuning, bisa bawahnya ngedimnya putih. Oke. Nah itu ya. Jadi Varionya memang menurut gua si Algi ini juga ngerawat. Jadi Iya. bukan cuma dimodif abis itu dibiarin. Iya. Ini setiap kesini kinclong terus motornya. Sama kayak temen gue si Hengki tuh. Nanti kita bakal tanya-tanya si Hengki. Sayangnya dia masih pakai Beat yang baru. Oh gitu. Jadi dia yang keluaran sudah baru. Jadi dia kemarin bongkar terus Ternyata dicat ulang. Oh, di powder coating Kak? Atau gimana? Kayaknya di apa sih? Dilapisin lagi. Catnya dirontokin dulu. Dirontokin. Oh iya. Habis itu epoksi, baru cat Oh dia. sasis. Oke. Gitu. Jadi ya Ya lebih awet lah jadinya ya. itu asli gua ngeliat langsung Iya sih, karatan dong. Itu 2021. 2021 ya? Iya, Kak? motor 2021. Tapi kalau untuk ini aman sih, karena Aman, ya? masih kayak yang lama sasisnya. Ya. Masih sama yang kayak lama. Iya, harusnya ya gitulah, maaf ya Honda. Tapi memang kalau nggak dikritik nanti nggak berubah. Iya. Kasihan juga yang udah beli. Iya, kan? padahal penjualan terbanyak loh. Iya. Nah terus Oke, lanjut. lanjut ke Vario lagi ya. Untuk ini udah karpet dilapisin Iya, karpet ya. karpet mie, Kak. Pakai Karpet karpet mie ya biar dek-dekannya nggak kotor juga lah. Ini ada jualannya, emang udah jadi apa ngastem sendiri sih, ngemal sendiri? Kemarin tuh ada jualannya udah jadi, banyak sih ada jualan udah jadi. Cuman kemarin lagi bikin karpet sama mobil. Mobil di rumah juga lagi bikin karpet gitu. Nah, jadi nyetak dewek, gunting sendiri, jadi agak kurang rapi ya, mau dimaafkan ya guys ya. Oh, nyetak sendiri. Ya, Cuman dia ada banyak kok yang jual ini apa namanya udah jadi. tapi jauh lebih murah gini. Iya, karena hitungannya meterannya sama mobil. Iya. Nah, gitu. Oh, jadi itu ya. Terus ini enggak sih, lu selama punya Vario tuh, apa suka dan dukanya nih? Yang pertama dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Biar kita happy ending. Dukanya apa ya? Menurut gua Vario ini dia ada satu kelemahan di bagian kelistrikan, terutama di speedometer Kak.
Oh, speedometernya digital kan? Ya digital. Dia ada kelemahan di bagian speedometernya. Jadi kalau misalkan kita parkir di luar atau kita lagi nyuci motor pakai steaman, itu kadang dia masuk airnya ke dalam tombol speedometer. Jadi dia konslet guys, ngeblank kalau anak-anak Vario bisa bilangnya speedometernya ngeblank gitu biasanya. Jadi nggak ada ininya lagi, indikatornya lagi, ngeblank. Ini punya lo masih aman? Punya gua kebetulan kena. Karena kemarin udah jalan jauh segala macem, akhirnya kena. Gua waktu itu lagi jalan ke Bogor kalau nggak salah. Itu tiba-tiba ya mungkin karena ke puncak. Jadi karena cuaca dingin apa segala macam, gua nyuci motor. Akhirnya speedo gua ngeblank. Dan gua berasa bawa Vespa yang nggak ngelihat bensin sama sekali dari tangki. Itu bisa ada solusinya nggak sih? Solusinya gimana? Ada solusinya. Kebanyakan sih tukang servis speedometer itu biasanya dia ada jalur yang kebakar Kak. Nanti disolder, disambung sama dia. Jadi jalurnya itu karena ada air masuk, jadi konslet kebakar. Di jalur PCB kalau nggak salah. PCB ya? PCB-nya. Jadi bisa dimodif bisa dibenerin lagi lah. Oke. Atau sebelum konslet atau sesudah tuh? Sesudah konslet kalau dibenerinnya. Kalau sebelumnya antisipasinya sih palingan ada di karet tombolnya itu dikasih sealant gitu loh Kak. Di karet tombolnya biar airnya nggak masuk ke dalam. Gitu. Wah agak PR ya. Yang 160 cc? Yang 160 cc kurang tahu juga tahu ya. Tapi speedometernya kalau dilihat sih sama ya Kak sama dari tombol sama bentuknya sih kelihatannya sih sama. Jadi itu kekurangannya Vario ya, khusus yang generasi 150, ini ya. Kebanyakan sih gitu Kak yang generasi gitu. ini. Jadi di speedometer guys, atau aftermarket ya beli ya? Ya, aftermarketnya juga lumayan mahal Kak. Mahal ya? Aftermarketnya itu pernah ngecek kalau nggak salah merek Koso sekitaran 2 jutaan kalau nggak salah. Mahal banget. Tapi dia MID-nya lengkap Kak kalau yang itu. Jadi dari kilometer segala macem, suhu mesin, terus top speed terakhir bisa kecatat semua Kak di speedometer Koso itu. Nah, jadi kalau kalian masih kere hore ya, budget mahasiswa mendingan dibenerin aja. Tapi kalau kalian adalah mahasiswa bapaknya punya kilang minyak, beli aja mendingan. Beli yang aftermarket lebih oke. Terus kayak lampu rem ya, LED juga tuh, itu ganti juga? LED diganti yang belakang, stop lamp diganti, biasa anak Vario bilangnya stop lamp running Kak. Stop lamp running. Karena dia running. Itu habis berapa tuh? Stop lamp running kalau nggak salah 400 sih, kisaran 400 Kak. 400. Mahal-mahal juga ya. Ternyata ya mahal. Masih banyak yang lebih mahal Kak. Masih banyak yang lebih mahal. Ini budget yang oke lah yang dipasang di sini. Tapi yang lain masih banyak yang lebih mahal Kak. Soalnya gua ngebangun Suprapit itu ya perintilannya 75.000 harganya. 150. Iya. Injekan pedal giginya 75.000 ori loh. Iya. Iya beda kelas lah. Karena ini aftermarket mungkin ya. Karena ada animasi jadi dia harganya lebih mahal gitu. Oke, paling itu dukanya itu doang ya paling ya. Dukanya paling di speedometernya sih Kak. Kalau senengnya nih punya Vario? Senengnya ya satu tadi ya, kalau kita lagi jalan jauh atau kita jalan di dalam kota aja. Kadang kan kita ketemu sama Vario yang lain gitu, kadang kita diklakson atau saling nyapa gitu. Jadi user-user yang walaupun kita nggak kenal, kita nggak masuk komunitas, mereka sopan-sopan nyapa-nyapa lah gitu. Enak lah. Kalau penilaian gue sih ya, ini sih penilaian pribadi ya, karena selera orang beda-beda. Yang pertama sih gue suka di Vario itu tampangnya sih. Iya. Jadi dia lancip-lancip, tajam-tajam, jadi futuristik lah. Jujur aja dibanding NMAX sih. Oh iya. Dibanding NMAX terlalu bulat ya Kak? Mungkin selera gue yang nggak terlalu NMAX gitu. Tapi menurut gue, cuman bawanya memang enak NMAX ya. Iya, kalau untuk jalan jauh emang enak NMAX. Ergonomis ya. Iya, karena kenapa gue milih ini juga karena badan gue kecil Kak. Oh iya. Kalau NMAX kayaknya gede di motor gue. Tapi ini aja yang Vario yang 160 aja udah 30 juta. NMAX berapa tuh? NMAX ya kisaran segitu juga sih Kak, 30-an ke atas juga sih Kak. 30-an ke atas juga ya. Sama kelasnya dengan PCX kalau di Honda. Kelasnya sama dengan PCX dia. Mantap. Gila, motor mahal-mahal banget sekarang. Iya. Nah, terus ketahuan deh umur gua berapa.
Nah, terus bahan bakar gimana bahan bakar? Bahan bakar kita kalau untuk dalam kota sih pakainya Pertamax sih, Kak. Pertamax ya. Pertamax. Lagi naik juga nih Pertamax. Naiknya diam-diam. Tahu-tahu udah Naiknya 14.300 dong. Iya, gila Dari kacau sih. dari 12 kan? Dari 12 500 apa 12 berapa gitu ya? Oh, tahu-tahu sekarang 14.300. Mana Pertalite nanti mau dihapuskan lagi kabarnya ya kan? Katanya gitu. Kabarnya dengar lihat-lihat dari berita sih gitu. Pertalite diganti jadi Pertamax Green apa kalau nggak salah. Waduh. Wah, itu repot sekali. ini. Iya, gua ngeliat tuh Pertamax Green harganya sama kayak Pertamax biasa. Iya, hampir-hampir sama. Hampir sama kan? Hampir-hampir sama. Oke, paling itu ya suka dukanya ini kebetulan Vario mahasiswa semester akhir. Semester akhir. Jadi budgetnya nggak kesini semua. Jadi budgetnya nggak kesini semua. Nah, nih terakhir deh gue tanya ke lu, kira-kira ke depannya nih, lu pengen apa lagi nih yang diganti dari motor ini? Lu pengen modif apa lagi atau kayak gini udah cukup nih gitu? Yang pertama sih ngelihatnya sih memang udah cukup, Kak. Cuman karena gua inget basic dari standar ini warna hitam, jadi mungkin kedepannya gua rencana ganti balik ke warna hitam lagi tapi yang glossy. Gua cat ke hitam tapi yang glossy. Cat hitam. Karena kita nyesuaiin STNK aja biar soalnya kalau jalan-jalan jauh kita juga agak ngeri. Iya betul. Takutnya ada pemeriksaan atau gimana. Tapi kayak gitu misalkan beda plat itu secara hukum gimana sih? Oh, kurang tahu juga sih, Kak. Waktu itu pernah ada kawan yang kena tilang di ya. Jadi nanti sidangnya di Purwokerto juga gitu. Tetap STNK-nya ditahan, dikasih surat tilang, terus jalan. Lanjut. Wah, repot tuh kalau sidangnya di... Jadi kita balik lagi ke situ lagi, balik ke kota yang kita kena tilang. Nah gitu, setahu gue sih gitu sih. Gue ada niatan juga mau ganti warna cat mobil. Waduh, itu lebih mahal lagi. Oke, paling itu aja ya bro. Iya, Kak. Thank you udah mampir, udah mau ditanya-tanya, udah ngerepotin. Aman. Varionya cakep sih. Ya gue jujur aja kalau misalkan punya dana, misalkan gue pengen beli motor lagi selain Suprapit, ya gue pengen beli Vario atau Ninja Double R. Ingat umur, Kak? Nah, Ninja Double R itu karena gue dulu waktu SMP. Oh, nostalgia ya? Nostalgia 2004-an itu. Iya. 2003-2004 kalau misalkan nongkrong, nunggu angkot itu di depan dealer Kawasaki. Oh, sini Kawasaki yang di mana nih? Kartini. Oh, Kartini. Yang di Kartini. Iya. Jadi gue nunggu angkot kemiling itu di situ. Jadi ngeliatin itu. Jadi setiap kata gue keren banget nih ya. Iya. Nah, karena sekarang alhamdulillah duitnya udah ada. Nah, jadi pengen nyari itu. Oke, jadi paling itu aja. Jadi guys, informasi kalau misalkan konten kita sekarang bukan cuma di otomotif aja. Nah, kalau misalkan ada saran-saran khusus, karena nggak semua orang kendaraannya pengen dikontenin. Gua kebetulan kesulitan. Makanya ini kita lama kan nggak upload ya, Kak? Lama nggak upload karena teman-teman itu nggak semua pengen dikontenin ternyata motornya gitu. Oke, Kak. Algi, thank you. Kak, thank you ya. sama-sama, Kak. Kalau begitu jangan lupa like dan subscribe ke channel kita. Terus dukung channel kita agar terus berkembang. Agar semua kru yang bertugas bahagia. Ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.